Hai sahabat-sahabat Dinarji, Power Tips kali ini adalah sesi curhat. Pak Joko, saya mau curhat. Apalagi Daniel. Kan kemarin sudah jualan, terus menurut saya sih persiapannya mateng ya, bikin proposal, ya kan, minta waktu, membuka dengan baik, ngobrol, gitu. Bikin proposalnya pun, menurut saya sudah mencoba mendengarkan si ibunya, gitu. Terus, sudah lembur bikin ini itu, dikirim, ditolak, Pak. Gitu yang ya nanti Ditolak setelah dipikirin. kamu present proposal itu. Setelah present gitu, terus dia bilang nanti dipikirin lagi gitu. Terus saya coba follow up lagi, katanya belum bisa memenuhi kebutuhan kami gitu ya. Gitu kan kemarin sudah sesuai dengan apa yang kamu omongin gitu. Kok ternyata nyesek Oke. ya, Pak? Oke nih. Kan kalau ingat Power Tips kita berapa waktu lalu sama Saras juga sama Vera gitu kan. Itu kan juga di tahap awal pada saat kita ketemu sama klien kan kita harus benar-benar mengerti kebutuhannya mereka gitu. Saya nggak Ya. akan terlalu bahas itu gitu kan. Mm-mm. Nah, bagian dari persiapannya kita tuh sebenarnya adalah juga siap untuk ditolak. Bagaimana kita memanage apa apa ya motivasi kita, emosi kita pada saat klien yang kayaknya tuh kita udah kasih sesuatu yang dia mau tapi ditolak, gitu kan. Iya, Nah iya. itu bagian dari persiapan kita. Kan Oke. kemarin kita bilang tujuannya pertama ngapain ketemu sama klien, kenalan untuk tahu, gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Mereka tuh butuhnya seperti apa, Ya, company-nya mereka ya. seperti apa. Kita juga menerangkan company kita seperti apa. Mhm. Nah, dari sini kan ini kan hubungannya sales itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi bukan eh, urusan antar company, tapi antar orang. Oke. Jadi human to human interaction-nya pada saat proses sales itu seperti apa? Karena Mhm. kalau kita nggak nyambung sama orang yang ada yang mewakili company itu gitu kan, Mhm. bisa jadi sebagus apapun solusi yang kita tawarin belum tentu diokein. So most Oh. important dalam sales itu adalah benar-benar tulus kenali orangnya, kenali kebutuhan dia dan kebutuhan perusahaannya. Mungkin kamu hanya menjawab kebutuhan perusahaannya, nggak menjawab kebutuhannya dia di situ. Hmm, bisa jadi ya. Gitu. Terus Nggak harus tahu gimana dong, kamu Pak? kan nanti. Kalau sudah ditolak Ya, gitu, yo wes sampai jumpa, ya, bye-bye gitu. ya janganlah kayak kayak proses kita berteman, bersosialisasi gitu kan. Sales itu juga tentang gitu. Semakin kita bisa keep contact. Kalau istilahnya saya kita berada di radarnya dia. Oh, oke. Berada di radarnya dia tuh artinya kita selalu kayak, "Hai, apa kabar?" Nggak tiap hari loh ya gitu kayak nggak kayak seintens kayak orang pacaran gitu. Jadi sales itu proses PDKT sebenarnya Mhm. kalau buat saya pendekatan. Jadi kalau pada saat pendekatan ya sekali-sekali kita akan hai, akan ini kita lihat responnya dia. Kita mungkin ngebahas sesuatu yang di luar dari urusan target sales-nya saya gitu kan, target sales-nya Daniel atau kebutuhan perusahaan. Seringkali itu nanti terjadi yang namanya koneksi itu gitu. Bukan koneksi cinta atau koneksi apa, tapi lebih ke arah kok nyambung ya ngobrolnya. Misalnya hobinya paling gampang orang Indonesia adalah makanan deh. Mhm. Mhm. Biasanya hobinya kalau makanan ya udah kita bisa merekomendasikan beberapa tempat makan yang enak. Misal kalau dia suka mie bakso atau suka apa gitu kan. Hmm. Daniel kan juga suka makan toh. Oh iya benar. Iya benar. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang di luar urusan target sales, target bisnis gitu kan. KPI kamu itu bisa jadi sesuatu yang mempererat hubungan kamu dengan orang itu sehingga nanti urusan bisnis akan beres sendirinya. Dan kalau ditolak, ya itulah yang harus tetap terjadi.
maintain that relationship. Iya, 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 iya. Karena kita nggak akan tahu-tahu dia teringat kita. Oh ya, dulu saya pernah terima proposal ini dari Daniel. Kira-kira masih bisa nggak ya saya pakai lagi gitu. Dan dia akan kontak Anda. Itu Tujuan kita sepanjang adalah segala abad, Pak, digituin? ya selama kita masih berurusan sama kita dikejar target sales sih, kalau buat saya ya harus gitu loh. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kalau saya tahu istilahnya, saya tahu Selawi tempe mendoan yang terenak se-Jakarta deh gitu loh. Kalau orangnya suka itu, kadang-kadang ya udah kapan-kapan atau saya rekomendasiin ke situ, langsung saya kontakin sama penjualnya kalau perlu, saya punya nomor WhatsApp-nya gitu kan. Dia kan nggak akan pernah lupa hal-hal yang di luar pekerjaan yang kita sentuh ke dia, sehingga pada saat sesuatu di kerjaan muncul, dia jadi ingat sama kita. Doesn't have to be, tidak harus selalu kita memberikan sesuatu loh ya, kita bisa membantu mereferensikan. Kalau kayak sekarang mungkin banyak yang butuh tabung oksigen gitu kan kalau ininya. Nah, as simple as gimana Pak Bu, apa kabarnya, sehat, semoga keadaannya sehat ya. Oh, tahu-tahu dia bilang enggak, saya lagi isoman nih, saya lagi positif. Oke, butuh bantuan apa? Itu nggak ada hubungannya sama sales. It's just keeping the relationship aja nantinya. Butuh bantuan oksigen nggak? Tangki oksigen saya kebetulan ada nih beberapa kemarin dapat, saya forward dari grup lain atau apa, itu bisa dilakukan. So, hal-hal seperti itu matters. Human to human touch-nya matters. Oke, saya akan coba Pak untuk tetap mengkontak. Mari kita bantu recap untuk sahabat Dinarji yang mendengarkan dan menyaksikan kali ini, apa sih yang harus dilakukan ketika ditolak jualannya, Pak? Maintain kontak. Jangan setiap kali kontak itu urusannya ke gimana proposalnya. Itu bisa jadi di ghosting nanti ya, Neil ya. Iya benar. Jadi harus lebih ke arah umum aja dulu gitu loh. Apa kabar ya ini? Memang mungkin butuh waktu lama, tapi it will happen, sales ya. Itu satu. Kedua, jangan berasumsi bahwa mereka pasti akan beli kalau udah sampai ke proposal. No. Itu masih ada kemungkinan apa direvisi, ditolak, atau dia minta proposal yang totally baru. Iya. Saya punya satu klien juga kerjanya minta proposal terus, tapi sampai sekarang saya selalu senyum aja terus ke dia gitu kan. Nggak apa-apa, it's my job gitu kan. Itu. Dan jangan berangkat dengan asumsi itu tadi. Jangan berangkat dengan asumsi. Baiklah, saya akan coba keep kontak Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Sampai jumpa. Oke, so salesnya naik ya, Neil ya. Amin. Amin. Udah bulan Juli. Waduh, saya akhiri di sini sampai di Dinarji. Sampai jumpa.